Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farel Kamal Abditra, NFP 23 dari kelompok 4, ingin presentasikan pengantar pengukuran bacimetri. Jadi, bacimetri ini merupakan salah satu bagian dari oceanografi. Nah, oceanografi di sini bisa dibilang ilmu yang mempelajari lautan. Ilmu ini tuh bukanlah ilmu murni, jadi banyak macam-macam dasar ilmu yang lain. Ilmu yang lain adalah ilmu tanah, ilmu bumi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu hayat, dan ilmu iklim. Ini tuh menurut jurnal Kanginan tahun 2011. Jadi awalnya bacimetri mengacu kepada pengukuran kedalaman samudra. Teknik-teknik awal bacimetri menggunakan tali berat terukur atau kabel yang diturunkan dari sisi kapal. Keterbatasan utama teknik ini adalah hanya dapat melakukan satu pengukuran dalam satu waktu, sehingga dianggap tidak efisien. Teknik tersebut juga menjadi subjek terhadap pergerakan kapal dan arus. Nah, di sini kami mengambil sumber dari Logic tahun 2014. Jadi, survei bacimetri ataupun survei mengukur kedalaman badan air itu adalah untuk mengetahui topografi dasar perairan dengan metode pemeruman menggunakan gelombang suara dengan alat ukur echo sounder. Nah, jadi sistem penentuan posisi horizontal di laut yang digunakan adalah sistem penentuan posisi berbasis satelit. Jadi itu tuh memakai nanti alatnya FTK yang menggunakan base atau titik referensi yang telah dibuat sebelumnya. Penentuan posisi pada survei bacimetri terbagi menjadi dua, yaitu penentuan posisi horizontal menggunakan receiver GNSS dan terikat pada sistem koordinat base, sedangkan penentuan posisi vertikal dari hasil pemeruman didapatkan jarak dasar permukaan terhadap transducer. Itu memakai alat echo sounder tadi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Jisnur Madani dengan NRP 23 2021 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai echo sounder. Echo sounder adalah suatu alat navigasi elektronik dengan menggunakan sistem gema ataupun menggunakan gelombang bunyi yang dipasang pada dasar kapal yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan, mengetahui bentuk dasar suatu perairan. Hal ini diungkapkan oleh Parkinson BW pada tahun 1996. Echo sounder atau gema duga atau echo loading adalah alat untuk mengukur kedalaman air dengan mengirimkan tekanan gelombang bunyi dari permukaan ke dasar air dan akan dipantulkan kembali lalu dicatat waktunya sampai echo sounder kembali dari dasar air. Lalu di sini dapat dilihat ada alat dari monitor echo sounder. Di sebelah kiri ada tampilan monitor tersebut. Lalu di sebelah kanannya sendiri ada gambar mengenai sistem atau cara kerja dari echo sounder sendiri. Di sini ada dynamic transducer draft correction untuk koreksi dari tinggi si alat echo sounder tersebut yang dari monitor tersebut terhadap permukaan air. Lalu ada tide correction yaitu koreksian dari pasang surutnya. Lalu di yang berbentuk kerucut ini adalah area yang diambilkan yang datanya diambil pada saat pemeruman. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Sabri, RP 23 2021 10. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi data batimetri. Baik, jadi yang pertama ada pengamatan pasang surut. Pengamatan pasang surut ini berupa pengukuran level muka air laut yang dilakukan dengan cara membaca rang ukur setiap interval 15 menit secara kontinu selama 24 jam. Informasi mengenai level muka air laut tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan elevasi bangunan, produksi di laut, maupun sebagai informasi dalam kegiatan navigasi kapal. Baik, lalu yang kedua ada pengukuran kedalaman. Pengukuran kedalaman dasar laut dilakukan dengan menggunakan alat echo sounder tipe SBAS atau single beam echo sounder. Prinsip kerjanya, echo sounder akan mengeluarkan gelombang yang dipancarkan sampai ke dasar laut, lalu memantul balik lagi ke atas dan diterima kembali oleh echo sounder. Hasil penjalaran gelombang tersebut dihitung waktu tempuh dan kecepatan gelombang suaranya, sehingga dapat diketahui jarak tempuh gelombang tersebut, yang tak lain adalah kedalaman laut. Di poin yang ketiga ada koreksi Barcek dan Sound Velocity Profiler atau biasa juga disebut SVP. Koreksi Barcek dilakukan untuk mengetahui kedalaman aktual dasar laut, di mana hasil pengukuran kedalaman dari Barcek dapat dijadikan koreksi terhadap hasil pengukuran kedalaman menggunakan echo sounder. Adapun pengukuran SVP dilaksanakan untuk mengeliminasi kesalahan pada gelombang suara yang dipancarkan alat sehingga dapat mengukur kedalaman yang akurat. Selanjutnya ada pengukuran draft transducer. Draft transducer merupakan jarak dari muka laut transducer bagian echo sounder untuk pengambilan data kedalaman. Hal ini disebabkan karena transducer berada di bawah permukaan air, sehingga untuk memperoleh kedalaman yang mengacu pada muka laut sesaat, diperlukan koreksi draft transducer. Yang terakhir ada pengukuran heading kapal. Dilakukan untuk memperoleh posisi horizontal setiap titik kedalaman hasil pengukuran echo sounder, masuk koreksi posisi horizontal tersebut. Penentuan posisi horizontal pada survei batimetri dengan sistem ini menggunakan sistem DGPS atau Differential Global Positioning System. Alat tersebut ditempatkan di titik nol kapal dan tepat di atas transducer alat echo sounder agar tidak adanya offset posisi horizontal kapal terhadap titik kedalaman.
Halo semua, kenalin aku Juristiani NRP 23 2021-063. Di sini aku bakal jelasin tentang perencanaan jalur pemeruman. Jadi, lajur perum adalah garis yang menggambarkan alur kegiatan kapal dalam pemeruman. Lajur perum dibuat dengan membuat potongan pengukuran ke dalam, dapat berbentuk garis lurus, lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai dengan metode yang digunakan. Perencanaan ini dipersiapkan menggunakan komputer sebelum survei dilaksanakan pada peta area of interest. Di sini, lajur potongannya itu berbentuk garis lurus. Nah, kemudian lajur parung itu harus dipilih dengan arah yang tegak lurus terhadap kecenderungan arah garis pantai. Oleh sebab itu, desain lajur parung juga harus memperhatikan bentuk dan topografi pantai yang akan disurvei. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Akbar Muhammad Afran, RP 23 2021 069. Nah, di sini saya akan menjelaskan peta batimetri yang dibuat oleh Ana Hanifah dari Universitas Diponegoro. Peta ini dibuat pada 2016 di perairan Pulau Lirang. Dapat kita lihat di keterangan peta ini di sebelah kanan ada legenda, ada insert peta, dan juga sumber peta. Kita langsung saja menjelaskan petanya, di mana peta ini dapat kita lihat semakin ada tiga warna, biru, biru tua, dan sebanyak biru yang lainnya bergantung kepada kedalaman laut. Nah, dapat kita lihat ada -5 di dekat dermaga yang berwarna merah itu, karena -5 ini menandakan perairan itu dangkal. Nah, mengapa minus tidak plus? Karena ini di bawah permukaan laut, bukan di atas permukaan air laut. Nah, untuk yang ke dalam ini ada di 220 di pojok kanan. Nah, warna itu gelap karena dia semakin dalam. Seperti itu. Lalu kita akan memperhatikan sumber data yang digunakan oleh kelompok kami. Berikut sumber data atau daftar pustaka yang kita gunakan oleh kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Udah start loh. Diduga atau diduga? Nah, hal tersebut diungkapkan Apes asli. Tanah, ilmu bumi, ilmu fisika, ilmu kimia. Anjing.